Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya di antara poin-poin beriman kepada hari kiamat adalah beriman dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat, yang mana para ulama rahimallahu ta'ala menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat ditinjau dari waktu terjadinya hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda hari kiamat kecil dan yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda hari kiamat kecil menunjukkan masih jauhnya hari kiamat, kecuali ada salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil yang muncul di sela-sela tanda-tanda kiamat besar, yaitu munculnya Imam Mahdi. Atau ada tanda-tanda hari kiamat kecil yang muncul setelah tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu seperti ada seorang laki-laki Habasah yang menghancurkan Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat besar, yang mana apabila muncul tanda-tanda ini menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun tanda-tanda hari kiamat yang kecil atau al-qiyamah as-sughra dibagi oleh para ulama rahimallahu ta'ala menjadi tiga bagian, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu, yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi, dan yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang telah terjadi, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, adalah yang pertama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah terbelahnya bulan. Yang keempat adalah pengembala kambing yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Yang kelima adalah terjadinya perang Siffin antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Yang keenam adalah munculnya Khawarij. Yang ketujuh adalah dihalalkannya musik. Yang kedelapan adalah laki-laki menghalalkan memakai sutra. Yang kesembilan adalah dihalalkannya khamr atau minum-minuman keras. Dan yang kesepuluh adalah dihalalkannya zina. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi, yang kemarin telah kita bahas, ada 7. Yang pertama adalah banyaknya kebodohan. Yang kedua adalah taqarubuz zaman, dekatnya zaman, dekatnya masa. Yang ketiga adalah taqarubul aswaq, dekatnya pasar. Yang keempat adalah munculnya mutanabbiun, orang-orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Yang kelima adalah al-mautul mufaja', mati yang mendadak, mati yang tiba-tiba. Yang keenam adalah kasratul haraji, atau maraknya pembunuhan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh adalah kasratul zilzal, banyaknya terjadi gempa bumi. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tanda-tanda hari kiamat yang sedang terjadi, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi, yang kedelapan adalah mengikuti jalannya orang-orang kafir. Mengikuti jalannya orang-orang kafir. Nabi SAW beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablaha. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku menempuh jalan-jalan umat sebelumnya. Sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Mereka mengikuti umat-umat sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kafarisir Rum? Apakah mereka itu seperti Persia dan Romawi? Maka Nabi SAW beliau menjawab, wa minan nas illa ulaika. Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Maka Nabi SAW beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi kecuali sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW mengikuti tradisi-tradisi, ibadah-ibadah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya umat Islam akan mengikuti tradisi-tradisi orang Yahudi dan Nasrani sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dalam riwayat yang lain disebutkan, walau dakhalu khujra dhabbin la dakhaltumuhu. Seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka masuk ke lubang dhab, niscaya kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Dhab itu adalah binatang padang pasir yang mirip dengan biawak. Saya katakan mirip dengan biawak karena berbeda. Di antara perbedaannya adalah kalau biawak dia ini terkadang makan bangkai, tapi kalau dhab dia ini memakan rerumputan. Ya, dia ini memakan rerumputan. Itu menunjukkan berbedanya dhab dengan biawak. Cuman bentuknya mirip. Dan dhab ini diterangkan oleh para ulama rahimallahu taala, dia biasanya tinggal di tengah-tengah padang pasir
dan dia ini membuat lubang, yang mana lubang biawak ini penuh kelokan, berbelok-belok, dan lubangnya ini sangat-sangat kecil. Antara lubangnya dengan dopnya itu besarnya hampir sama, atau malah bisa dikatakan secara kasat mata lebih besar dop daripada lubangnya. Apa maknanya? Maknanya seandainya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka memiliki tradisi-tradisi, memiliki ritual-ritual ibadah yang rumit, yang jelimet, yang susah, yang sangat-sangat susah untuk diikuti, pasti akan ada kaum muslimin yang mengikuti mereka. Apalagi tradisi-tradisi yang mudah, seperti model pakaian, cara berbicara, atau ibadah-ibadah yang mudah yang lain. Jadi yang susah pun akan diikuti, apalagi yang mudah. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara tidak langsung juga menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang mereka tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tetap mengikuti para sahabat Nabi SAW, mengikuti para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh setelah mereka. Ya. Maka berbahagialah orang yang senantiasa berada di atas Al-Quran dan Sunnah, yang senantiasa mengamalkan Sunnah Nabi SAW, ketika sebagian kaum muslimin mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, ibadah-ibadah orang Yahudi dan Nasrani. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kesembilan adalah tersebarnya zina. Tersebarnya zina. Berbeda dengan sebelumnya, kalau tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlalu itu menganggap zina halal, menganggap zina boleh. Akan tapi untuk tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi, yang semakin dekat hari kiamat, maka semakin banyak yang melakukannya, itu adalah tersebarnya perzinaan. Zina terjadi di mana-mana. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, "Inna min asratis saati ay yurfa'al ilmu wa yasbutul jahlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat dan kokohnya kebodohan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu, sehingga orang yang bodoh dijadikan sebagai tokoh-tokoh agama. Wa yusrabul khamru, dan khamar diteguk, diminum. Wa yadharuz zina, dan zina merajalela. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini bisa kita lihat di zaman kita, adanya media sosial, teknologi, internet, dan yang lain-lain yang membuat zina semakin merajalela. Bahkan sebagian orang melakukan perbuatan zina, kemudian memvideo, kemudian mereka sebarkan di Facebook, mereka sebarkan di YouTube dan media-media sosial yang lainnya. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "la tafna hadhil ummah hatta yaquma ar-rajulu ilal mar'ati fayaftarisuha fit tariqi." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku ada seseorang yang mendatangi seorang wanita, kemudian menggaulinya di tengah jalan. Fayakunu khiyaruhum yauma idin, maka orang yang paling baik di antara mereka pada waktu itu mengatakan, law waraitaha wara'a hadzal haid, seandainya engkau melakukan perzinaan di balik dinding ini. Artinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saking menyebarnya perzinaan, maka orang akan melakukan perzinaan di tempat-tempat umum. Ya, di tempat-tempat umum. Kalau mungkin sekarang
mereka melakukan perzinahan di tempat-tempat tertutup, di hotel atau di tempat yang semisalnya. Akan tapi semakin akhir zaman nanti, maka perzinahan itu dilakukan di mana saja, di tempat-tempat umum, sampai di pinggir-pinggir jalan. Sampai-sampai orang yang paling baik di antara mereka mengatakan, seandainya engkau melakukan tindakan tak senonoh ini di balik dinding ini. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-10 adalah tersebarnya riba. Tersebarnya riba. Nabi SAW beliau bersabda, "Baina yadayi sa'ati yadharur riba wazina wal khamru." Sebelum hari kiamat nanti, maka akan terjadi tersebarnya riba, zina dan khamr. Jamaah sekalian, orang yang tidak mempelajari bentuk-bentuk, macam-macam dan ragam-ragam riba, maka dia akan mudah terjatuh dalam perbuatan riba. Ya, saya ulangi lagi, orang yang tidak mempelajari bentuk-bentuk, jenis-jenis riba, maka dia akan mudah terjatuh dalam perbuatan riba itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang riba itu banyak sekali variannya, banyak sekali bentuknya, banyak sekali model-modelnya. Kalau zaman dahulu, mungkin riba ini bentuknya adalah seseorang yang hutang 1 juta, kemudian membayar 1.100.000, atau orang yang berhutang 10 juta membayar 10.500.000, ya. Atau orang yang telat membayar hutang mendapatkan denda. Itu mungkin model riba zaman dahulu. Akan tapi riba zaman sekarang banyak sekali variannya. Apa contohnya? Contohnya adalah seseorang yang kerjasama, mudharabah kata mereka, ya. Yang mana di situ ada pihak pemodal dan pihak yang mengelola modal, ya. Kemudian mereka menetapkan keuntungannya dan menetapkan kerugiannya, tapi tidak berdasarkan persentase. Para ulama rahimallahu ta'ala menjelaskan, kalau pembagian keuntungan itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tapi kalau pembagian kerugian harus berdasarkan besarnya modal yang ditanam. Ambil contoh, orang yang menabung di bank syariah, mereka mengatakan mudharabah. Apakah mudharabah yang mereka katakan ini benar-benar mudharabah ataukah tidak? Jawabannya tidak, kebanyakan. Kenapa? Karena setiap orang yang menanam modal katakanlah 10 juta pasti mendapatkan keuntungan sekian. Padahal yang namanya orang berniaga itu kadang untung, kadang rugi. Kadang untungnya sedikit, kadang untungnya banyak. Apakah perbankan berani menetapkan keuntungan yang berubah-ubah sesuai dengan keuntungan realitanya? Jawabannya adalah tidak, ya. Atau contoh yang lain, seseorang yang kerjasama. Contohnya, saya memiliki 2 sawah. Sawah yang pertama berada di sebelah kanan, sawah yang kedua berada di sebelah kiri. Ukurannya sama, luasnya sama, panjang lebarnya sama, cuma bedanya yang satu sebelah kanan saya, yang satu sebelah kiri saya. Kemudian saya katakan, siapa yang mau muzaraah dengan saya, kerjasama dengan saya, maka orang yang mau kerjasama dengan saya, nanti hasil panen sebelah kanan untuk saya, adapun hasil panen sebelah kiri untuk pekerja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kerjasama seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada unsur gharar di situ. Kenapa ada unsur gharar? Dikatakan kemungkinan ada unsur gharar karena mungkin hasil panen sawah yang ada di sebelah kanan bagus, sedangkan hasil panen sawah di sebelah kiri tidak bagus. Siapa yang sedih? Pekerja. Sebaliknya,
Mungkin sebelah kiri hasil panennya bagus, sebelah kanan hasil panennya tidak bagus. Siapa yang rugi? Pemilik sawah. Itu unsur ghararnya. Atau katakanlah orang yang bekerja sama, saya memiliki kambing etawa. Kemudian saya mengatakan, siapa yang mau merawat kambing ini, maka kita akan bagi hasil. Saya anaknya, kamu susunya. Ya. Saya sebagai pemilik modal mendapatkan kambingnya. Artinya kalau ada pertambahan kambing, itu keuntungan bagi saya sebagai penanam modal. Adapun kalau kambing itu diperah susunya, maka keuntungannya untuk pekerja. Maka ini juga ada unsur gharar. Kenapa ada unsur gharar? Karena yang namanya kambing kadang subur, kadang tidak. Kadang anaknya cacat, kadang tidak. Kadang anaknya satu, kadang anaknya dua. Kadang anaknya jantan, kadang anaknya betina. Dan itu semuanya nilainya berbeda. Demikian juga pekerja yang mendapatkan susu kambing tersebut juga hasilnya tidak mesti. Kadang apa? Kadang hasil susunya sedikit, kadang hasil susunya banyak. Ya. Kadang sedikit, kadang banyak. Maka ini ada unsur gharar. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah silakan kesepakatan untuk pembagian untung itu tidak dibatasi. 50% boleh, 60 banding 40 boleh, 70 banding 30 boleh. Tetapi untuk kerugian harus sesuai modal yang ditanam. Katakanlah pembagian untungnya adalah per tahun, maka dia akan mengembala kambing tersebut selama 1 tahun. Dan dia akan menjual susunya setiap hari kalau memang ada. Dan hasilnya nanti ditabung, dikumpulkan. Kemudian ketika sudah terkumpul 1 tahun, dikalkulasi dari penjualan susu dapat berapa rupiah. Kemudian dari kambing tadi, katakanlah awalnya 10, yang dulu nominalnya sekitar 30 juta, sekarang kira-kira nominalnya menjadi berapa. Maka semua itu diambil modal. Kemudian keuntungannya baru dibagi sesuai dengan persentase. Itu pembagian atau sistem mudharabah yang benar, yang tidak mengandung unsur gharar. Demikian juga termasuk contoh riba adalah bagi hasil antara orang yang punya modal dengan tukang. Saya punya modal 30 juta. Silakan kamu olah uang ini, ya, karena kamu ahli pertukangan, silakan kamu olah. Nanti untungnya dibagi 2, kerugiannya juga dibagi 2. Ini salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah kerugiannya dibagi 2. Padahal apa? Padahal modal milik orang pertama 100%. Orang yang kedua hanya sekedar mengelola. Maka kalau hal seperti ini rugi, kerugiannya ditanggung siapa? Ditanggung pihak pertama. Kalau ada yang mengatakan, loh enak pihak kedua, nggak menanggung kerugian sama sekali. Kata siapa? Siapa yang mau bekerja 3 bulan siang dan malam tapi tidak mendapatkan upah sama sekali? Apakah itu tidak dinilai sebuah kerugian? Jawabannya pasti itu dinilai sebuah kerugian. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, riba ini banyak sekali macamnya. Maka orang yang tidak mempelajari cabang-cabang riba, dia akan mudah sekali terjatuh dalam transaksi-transaksi riba. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 cabang. Dalam riwayat yang lain bahwasanya dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Jamaah sekalian, zina itu adalah dosa besar. Bagaimana kalau zina itu dilakukan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya? Tentu dosanya lebih besar lagi. Dan zina dosa yang paling kecil itu seperti itu. Wa yadubillah. Oleh karena itu
hendaknya kita berhati-hati dalam bermuamalah dan hendaknya kita benar-benar menghindari transaksi riba. Dan Nabi SAW beliau menjelaskan, semakin dekat hari kiamat maka transaksi riba semakin banyak, ya, semakin banyak. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ke-11 adalah munculnya ruwaibidah. Nabi SAW beliau bersabda, innaha sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah. Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Ya. Kenapa dinamakan tahun-tahun yang menipu? Nabi SAW beliau bersabda, yusaddaqu fihal kadzib. Orang yang suka berbohong dipercayai, diberi amanah. Orang yang suka bohong diberi amanah. Wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur dituduh berdusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang berkhianat mendapatkan amanah. Wa yukhawwanu fihal amin. Sedangkan orang yang terpercaya tidak mendapatkan amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Ketika itu terjadi, maka ruwaibidah banyak berbicara. Qila wa ma ruwaibidah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan ruwaibidah? Nabi SAW beliau bersabda, as-safihu yatakallamu fil amril amah. Ruwaibidah adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ruwaibidah itu adalah bentuk tasghir dari rabit. Ya, jadi kalau orang belajar bahasa Arab, tasghir dari ruwaibidah itu adalah rabit. Rabit itu makna asalnya adalah orang yang berlutut. Orang yang berlutut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini dijadikan sebagai posisi rendah atau inferior atau apa, junior gitu ya. Yang menggambarkan bahwasanya dia ini orang rendahan tapi banyak berbicara tentang masalah umat, berbicara tentang masalah agama, sehingga dia banyak sekali mengeluarkan statement-statement tapi tidak didasari dengan dalil, tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ruwaibidah ini akan muncul dalam kondisi yang pertama adalah banyak orang-orang yang bohong tapi diceritakan atau dicitrakan sebagai seorang yang jujur, ya. Dia banyak berbohong, tapi mungkin karena dia memiliki media sosial sehingga dia menciptakan dirinya atau diciptakan oleh orang lain sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, orang yang jujur dikriminalisasi. Ya. Kenapa? Karena dia dituduh sebagai seorang pembohong. Seorang yang pengkhianat, dia dipandang sebagai orang yang amanah, sehingga dia diberi amanah, bahkan dia disambut bak pahlawan. Ya, bak pahlawan yang menyelamatkan umat. Sebaliknya, orang yang amanah dikriminalisasi. Sehingga apa? Sehingga dia dituduh sebagai seorang pengkhianat. Maka ketika terjadi seperti ini, ruwaibidah akan keluar. Siapa ruwaibidah? Ruwaibidah itu adalah orang yang enggak paham agama, ya, orang yang tidak pernah belajar nahwu sharaf, tidak pernah belajar usul fikih, mustalah hadis, usul tafsir, qawaid fikih dan yang lainnya, tapi berbicara tentang masalah-masalah agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena di zaman kita ini banyak channel YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, yang mana seseorang bisa saja dia menjelaskan masalah-masalah agama. Kemudian orang menganggap bahwasanya dia ini berilmu. Kenapa? Karena enak penyampaiannya,
karena penyampaiannya mudah dipahami. Ya. Sebaliknya orang yang berilmu karena mungkin cara penyampaiannya kurang bagus, dianggap seperti apa? Dianggap seperti orang biasa, sehingga orang tidak mau mengambil ilmu darinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika hal itu terjadi, maka banyak terjadi kekacauan dan terjadi kehancuran. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ke-12 adalah munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi SAW beliau bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Siapa mereka? Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun kadnabil baqari yadribu biha annas. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya dia memukuli orang-orang. Artinya apa? Penduduk neraka yang pertama itu adalah laki-laki yang kejam, laki-laki yang bengis. Ya, ada kesalahan sedikit maka orang yang salah itu dicambuk. Istrinya salah dicambuk, anaknya salah dicambuk. Ya. Maka kalau sudah ada orang yang bengis seperti ini, maka ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda datangnya kiamat. Kemudian yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian ariyatun tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Para ulama rahimallahu taala mengatakan yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi dia telanjang adalah yang pertama, wanita yang hanya menutupi sebagian aurat tapi tidak menutupi aurat yang lain. Ya. Jadi ada bagian aurat yang tertutup tapi juga ada bagian aurat yang terbuka. Maka wanita yang menutup sebagian auratnya dan membiarkan sebagian auratnya terbuka, maka itu adalah nisaun kasiyatun. Yang kedua, yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah mereka wanita-wanita yang memakai pakaian tapi tipis sehingga nampak warna kulitnya. Yang ketiga, wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah mereka yang memakai pakaian-pakaian yang ketat sehingga nampak lekuk tubuhnya. Padahal lekuk tubuh itu adalah termasuk bagian aurat yang harus ditutupi. Kemudian sifat wanita yang kedua ini adalah mumilatun mailatun. Ya, mereka mencondongkan hati kepada para laki-laki. Artinya apa? Mereka suka menggoda laki-laki. Ya, sebagian para ulama rahimallahu taala mereka mengatakan yaitu wanita-wanita ketika berjalan dia mengedip-ngedipkan matanya untuk menggoda lawan jenisnya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya Nabi SAW mengatakan ru'usuhunna ka'asnimatil bukhsi al-ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah wanita ini memakai rambut palsu yang ditaruh belakang. Apa namanya? Ya, ada rambut palsu kemudian taruh di belakang. Atau yang kedua, wanita ini ketika dia mau memakai kerudung, ya, ketika dia memakai kerudung, maka rambutnya ini dikumpulkan di belakang sehingga menonjol seperti punuk onta. Sehingga seorang wanita ketika memakai kerudung dan mau keluar rumah dianjurkan rambutnya dibiarkan begitu saja. Nggak usah dihiasi kemudian dikumpulkan di atas. Ya. Karena itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu bisa menggoda laki-laki yang tidak soleh. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha
Kalau kalian mendapati wanita seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya wanita seperti ini dia tidak akan masuk ke dalam surga dan dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal baunya surga itu bisa dicium jarak sekian sekian dan sekian. Ya. Sebagian ulama rahimallahu taala dia mengatakan baunya surga itu bisa dicium jarak 1 tahun. Baunya surga itu bisa dicium jarak 1 bulan perjalanan dan seterusnya. Tapi wanita ini sekedar mencium baunya surga saja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ke-13 adalah memberikan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Memberikan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Nabi SAW beliau bersabda, min asratis saati ay yamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalla fihi. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang laki-laki yang lewati masjid tapi nggak sholat. Dia lewat masjid, waktunya sholat, tapi apa? Dia nggak sholat. Ya. Atau rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Wa alla yusallima illa may ya'rifuhu, dan tidak memberikan salam kecuali kepada orang-orang yang dia kenal. Ya. Sehingga kebiasaan para salaf diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau terkadang meluangkan waktunya untuk ke pasar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan salam kepada orang-orang yang ada di pasar. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu 13 tanda datangnya hari kiamat yang sedang terjadi, dan semakin dekat hari kiamat maka durasinya semakin banyak. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kecil yang akan terjadi. Yang pertama adalah perbandingan kaum wanita dengan laki-laki 50 banding 1. 50 wanita dibanding dengan 1 laki-laki. Nabi SAW beliau bersabda, yadhabur rijal, laki-laki akan punah, wa tabqan nisa, dan yang tersisa hanya kaum wanita, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Ya. Hingga 50 wanita diayomi dengan 1 laki-laki. Ya. Kapan ini? Ketika mendekati hari kiamat. Ya. Ketika mendekati hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah Jazirah Arab akan menjadi hijau. Kita tahu bahwasanya Jazirah Arab itu gambarannya adalah padang pasir, panas, nggak ada tanaman, nggak ada rumputan, adanya onta. Seandainya ada tanaman, adanya cuman pohon korma. Tapi nanti mendekati hari kiamat, Jazirah Arab akan hijau, akan subur. Nabi SAW beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Tidaklah akan terjadi hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dengan tumbuhan-tumbuhan dan sungai-sungai yang mengalir. Sehingga para ulama rahimallahu taala mengatakan, mendekati hari kiamat nanti Jazirah Arab akan sering terjadi hujan, sehingga hal itu membuat bumi yang awalnya mati menjadi hidup dan menjadi sangat subur, sehingga bumi Arab menjadi sangat hijau. Kemudian yang ketiga adalah munculnya Imam Mahdi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama rahimallahu taala mengatakan munculnya Imam Mahdi ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat besar. Sebagian lagi mengatakan munculnya Imam Mahdi ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil.
Kenapa munculnya Imam Mahdi itu termasuk tanda-tanda hari kiamat kecil? Karena para ulama rahimallahu taala mengatakan yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat besar itu adalah dekatnya hari kiamat, dan itu merupakan peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ya. Jadi tanda-tanda hari kiamat besar itu ada dua. Yang pertama itu menunjukkan dekatnya dia dengan hari kiamat. Yang kedua adalah itu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, kejadian-kejadian yang sangat besar. Munculnya Imam Mahdi ini memang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Karena munculnya Imam Mahdi berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, keluarnya Dajjal dan dekatnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Tapi dia dikelompokkan tanda-tanda hari kiamat kecil. Kenapa? Karena Imam Mahdi adalah orang soleh biasa, khalifah biasa, sehingga sebagian ulama memasukkan sebagai tanda-tanda kiamat kecil yang muncul di sela-sela tanda-tanda kiamat besar. Nabi SAW beliau bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun latawwalallahu dzalikal yaum." Andaikan dunia ini tinggal sehari saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan satu hari ini hatta yab'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seseorang dari keluargaku, yuwatiu ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Para ulama mengatakan namanya adalah Muhammad dan Rasulullah namanya Muhammad. Sebagian lagi mengatakan Imam Mahdi itu namanya Ahmad dan salah satu nama Rasulullah adalah Ahmad. Wasmu abihi ismu abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Artinya apa? Nama bapak Imam Mahdi adalah Abdullah dan nama bapak Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at dzulman wa jawran. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman sebelumnya. Sehingga para ulama rahimallahu taala mengatakan, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Imam Mahdi, banyak sekali kezaliman-kezaliman yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang terjadi, penindasan-penindasan yang terjadi. Ketika berada di puncaknya kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Imam Mahdi. Dan ketika diutusnya Imam Mahdi, maka apa? Yang awalnya menyebar kezaliman, menyebar penindasan, maka berubah menjadi tersebarnya keadilan. Ya, tersebarnya keadilan. Sampai-sampai kita akan sangat susah untuk mendapatkan orang yang mau menerima sedekah. Ya, sampai-sampai kita kesusahan untuk menemukan orang yang mau menerima sedekah. Kenapa? Karena keadilan, kemakmuran menyebar di seluruh penjuru dunia. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Ya. Di akhir zaman nanti kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Ya. Dan musuh besar kaum muslimin di akhir zaman nanti adalah orang Yahudi. Ya. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilul yahuda. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqulul hajaru wara'ahul yahudiyyu, sampai-sampai batu yang di belakangnya ada orang Yahudi sembunyi, batu ini mengatakan, ya muslim, wahai orang muslim, hadza yahudiyyun wara'i, di belakangku ini ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah dia. Iya. Jadi semua benda-benda akan menyampaikan, kalau di belakangnya ada orang Yahudi sembunyi, dia akan menyampaikan kepada orang muslim agar apa? Agar dibunuh, kecuali satu, yaitu apa? Pohon gharqad. Pohon gharqad, ketika ada orang Yahudi yang sembunyi, dia tidak akan mengatakan, ya, dia tidak akan mengatakan, dia akan menyembunyikan orang Yahudi tersebut. Sehingga orang-orang Yahudi mereka suka menanam pohon gharqad. Kenapa? Karena pohon gharqad ini nanti akan melindungi mereka
dari kejaran-kejaran kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah dibongkarnya Ka'bah. Dibongkarnya Ka'bah. Nabi SAW beliau bersabda, la yuhajjannal baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Sungguh bahwasanya Ka'bah ini nanti akan tetap didatangi oleh jamaah haji dan akan didatangi oleh jamaah umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita tahu bahwasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini terjadi huru-hara yang sangat besar sekali. Terjadi kekacauan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj ini dia akan membunuh siapa saja orang yang dijumpai. Semua orang yang dijumpai akan dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang beriman, mereka lari ke lembah-lembah, mereka sembunyi. Mereka tidak berani menampakkan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dan saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ini, danau Tobariyah akan langsung habis dalam sekali minum. Ya, danau Tobariyah, danau yang sangat besar, akan langsung surut dalam sekali minum. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ketika mereka merasa sudah tidak ada lagi penghuni bumi kecuali mereka, maka mereka apa? Maka mereka menghunuskan anak panah ke langit. Dengan tujuan apa? Mereka ingin membunuh para malaikat dan ingin membunuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menghujamkan anak panah ke langit. Kemudian anak panah itu ditangkap oleh malaikat, kemudian dicelupkan ke tinta merah, kemudian dikembalikan ke bumi. Ketika mereka melihat anak-anak panah mereka berlumuran darah, mereka merasa bangga dan senang karena berhasil membunuh para malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah sekedar tipu daya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah hancurnya Ya'juj dan Ma'juj ini, orang-orang masih menunaikan haji ke Ka'bah. Orang-orang masih menunaikan umrah di Ka'bah. Kapan Ka'bah dihancurkan? Ka'bah akan dihancurkan kalau sudah tidak ada orang yang mengagungkan Ka'bah. Kalau sudah tidak ada orang mukmin yang mau menunaikan haji ke Ka'bah. Kalau sudah tidak ada orang mukmin yang mau menunaikan ibadah umroh ke Ka'bah. Ya, yaitu kapan? Yaitu di akhir zaman. Para ulama rahimahullah taala mengatakan setelah munculnya tanda-tanda kiamat besar, muncul tanda kiamat kecil, yaitu ini. Yaitu apa? Yaitu tinggal sirarun nas, orang-orang yang buruk, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sekedar lafaz Allah mereka nggak tahu apa itu Allah. Ya, sampai lafaz Allah saja mereka nggak tahu siapa itu Allah. Maka ketika orang-orang itu sudah tidak beriman kepada Allah, mereka sudah tidak kenal Allah, mereka sudah tidak menunaikan haji dan umrah ke Ka'bah, maka ketika itu ada salah seorang laki-laki dari Habasah yang kakinya kecil, krempeng, kemudian mencukil Ka'bah. Dan ketika dia mencukil Ka'bah, satu bata, nggak ada orang yang mengingkari, nggak ada orang yang mengingkari. Kenapa? Karena memang orang sudah tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kejadian-kejadian sebelumnya, kita tahu bahwasanya Abraha membawa pasukan gajah dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak ada satu pasukan pun yang mampu menghalang Abraha dan pasukannya. Mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Allah hancurkan mereka. Allah hancurkan mereka dengan Allah utus burung ababil. Ya. Ketika tidak ada satu orang pun yang mampu melindungi Ka'bah, maka Allah akan melindungi Ka'bah. Allah menghancurkan Abraha dan tentaranya, sehingga mereka semuanya binasa. Kenapa Allah masih melindungi Ka'bah? Karena masih ada orang yang mengagungkan Ka'bah, masih ada orang yang memuliakan Ka'bah, masih ada orang yang haji ke Ka'bah, masih ada orang yang umroh ke Ka'bah, sehingga Allah lindungi ketika sudah tidak ada orang yang mampu melindungi. Tapi nanti hari kiamat
Allah akan biarkan orang Habasah ini mencongkel Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, melepas batu Ka'bah satu persatu. Allah biarkan. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada orang yang mengagungkan Ka'bah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang keenam adalah tidak disebut lagi nama Allah, tidak dikenal lagi lafaz Allah. Nabi SAW beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak lagi dikatakan di muka bumi Allah Allah Allah. Orang sudah tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang berembus, yang baunya seperti minyak kasturi, yang mana setiap orang yang beriman, walaupun iman mereka seberat darah, akan mencium angin ini, sehingga dia akan meninggal dunia. Sehingga tersisa siapa? Tersisa sirarun nas, manusia yang paling buruk, manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah yang menyaksikan datangnya, tibanya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian maka selesailah tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah terjadi, tanda-tanda hari kiamat kecil yang sedang terjadi, dan tanda-tanda hari kiamat kecil yang akan terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.